Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang pemuda yang gagah dan pandai. Saking pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya dapat dikuasai olehnya dalam sekejap. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya ia durhaka terhadap gurunya itu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Nanggro Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang menyimpan banyak sejarah Nusantara. Bermacam peristiwa yang menarik terjadi di negeri yang dikenal dengan Serambi Makkah tersebut. Salah satunya adalah kisah legenda murid yang durhaka terhadap gurunya. Pada zaman dahulu, di sebuah perguruan yang terletak di desa Lokdrin, Sawang Aceh Utara, tinggallah seorang pemuda yang gagah dan pandai. Saking pandainya semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya dapat dikuasai olehnya dalam sekejap. Bersebab itulah, kemudian ia dijuluki sebagai Malim Muda, yang artinya, orang yang berilmu di usia muda belia. Hal ini membuat Malim Muda diangkat menjadi tangan kanan gurunya, yaitu Tengku di Lokdrin. Suatu hari, Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk menghadapnya. Maka datanglah Malim Muda ke hadapan gurunya sambil bertanya, "Ada apa gerangan Tengku memanggil saya?" "Wahai Malim Muda, aku hendak memberimu suatu tugas. Akan tetapi sebelumnya engkau harus berjanji dulu kepadaku bahwa engkau akan mematuhi segala yang kukatakan," titah Tengku di Lokdrin sambil mengelus jenggotnya. "Siap Tengku," sahut Malim Muda pada ketika itu. Kemudian Tengku di Lokdrin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya, lalu berbisik pada Malim Muda, sambil menunjukkan kepada Malim Muda sebuah kitab. "Kitab ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau buka ia, apalagi membacanya," kata Tengku di Lokdrin. "Perjalananmu ke sana akan butuh waktu 1 hari, maka dalam 2 hari kemudian engkau harus kembali lagi ke sini untuk melaporkan dirimu." "Apa aku bisa mengandalkanmu Malim?" kata sang gurunya. "Tentu Tengku," jawab Malim Muda. Singkat cerita, pergilah Malim Muda mengantarkan kitab pusaka tersebut ke desa seberang sungai. Pada mulanya, Malim Muda berjalan santai mengingat tidak perlu buru-buru karena waktunya masih banyak. Akan tetapi, ketika perjalanan sudah setengah jalan, Malim Muda berpikir, mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu. Mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahwa kitab ini kitab bertuah, penuh dengan ilmu tinggi, bisa-bisa nanti aku bisa menandinginya, sahutnya di dalam benak hatinya. Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya kepada gurunya. Malim Muda pun berhenti di sebuah rumah di tengah persawahan. Kemudian ia pun membuka kitab yang diamanahkan gurunya padanya itu. Benarlah, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim. Di sana termuat ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan, juga termuat ilmu yang dapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu, hingga menciptakan nyawa kedua. Malim pun membaca kitab tersebut lalu mempelajarinya dengan cepat, hingga tak banyak menghabiskan waktu perjalanannya. Setelah itu Malim kembali berangkat. Langkahnya semakin cepat, dan berkat ilmu barunya ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat sampailah ia ke desa seberang sungai tersebut. Setelah berbasa-basi sejenak, Malim Muda segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tengku di Lokdrin,
sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya Malim Muda kembali ke Lok Drin tanpa halangan. Dengan kesaktiannya, Tengku di Lok Drin mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamanahkan untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka dan dibaca dalam perjalanan oleh si Malim. Akan tetapi, Tengku di Lok Drin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada Malim. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya itu dari jauh. Adapun istri Tengku di Lok Drin adalah seorang yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat Malim Muda terpesona. Karena dimabuk cinta, Malim Muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang ia menjelma dirinya menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur, hingga dengan bebasnya mengintip istri Tengku di Lok Drin saat mandi. Terkadang pula ia menjelma sebagai kucing yang mondar-mandir di dapur Tengku di Lok Drin sambil sesekali mengeluskan diri pada kaki istri Tengkunya. Tengku di Lok Drin tahu, hanya saja ia menunggu waktu yang tepat untuk menangkap si Malim. Sepertinya Malim sudah dibutakan oleh ilmu dan kekuatannya. Hingga datanglah waktu yang tepat, saat itu Malim Muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku di Lok Drin membawa parang sambil berkata, sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah, ada baiknya kutebang saja, sambil Tengku di Lok Drin pun mengayunkan parangnya. Malim Muda kalap, ia segera merubah dirinya menjadi kucing, dan lari tunggang langgang tak pernah kembali lagi. Sementara Tengku di Lok Drin merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal terhadap Malim, ia pun mengutuk Malim Muda sebagai murid durhaka. Lalu pergi bersama istrinya membelah sungai dan terjun ke dalamnya, tak pernah kembali lagi. Sementara Malim Muda menjadi seorang murid durhaka, julukannya berubah menjadi Jugi, dan ia pun pergi bertapa untuk beberapa lama. Malim Muda semenjak durhaka terhadap gurunya berubah menjadi orang yang sangat buruk perangainya, hingga akhirnya orang memanggilnya Jugi, yang bermakna orang yang durhaka terhadap guru. Setelah insiden Tengku di Lok Drin yang hendak memarang dirinya, Jugi pun lari ke hutan. Ia memutuskan untuk bertapa selama beberapa lama untuk memantapkan ilmunya, maka disebutlah oleh orang-orang namanya Jugi Tapa. Inilah sekilas tentang kisah salah seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.